Bhinneka Banten. Dia akan tangan. Assalamualaikum sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kita ada di acara silaturahmi Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Kota Bekasi yang berlokasi di Restoran Marga Jaya, Bekasi Selatan. Berikut liputannya.
hari ini Pendekar Banten mengadakan silaturahmi sama warga Pendekar Banten dalam rangka penguatan seni budaya Banten. Dan ini kegiatan ini adalah salah satu wadah. Pertama adalah memperkuat kekeluargaan Banten, terus yang kedua melestarikan budaya Banten. Nah, tentu kegiatan hari ini tidak hanya pada konteks silaturahmi aja, tetapi diisi dengan pentas seni budaya. Nah, ini adalah salah satu langkah yang penting buat kita semua untuk menjaga supaya budaya-budaya daerah terus terlestarikan dengan baik ke depan. Kenapa? Dampak globalisasi, dampak daripada akses informasi yang bebas hari ini, akhirnya banyak generasi-generasi muda kita atau anak muda hari ini atau mungkin anak-anak yang lebih senang dengan budaya-budaya barat. Nah, tentu ini harus kita lakukan supaya anak-anak sekarang mencintai budayanya. Kalau enggak, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin budaya daerah akan tergerus karena anak-anak muda tidak suka dengan budaya daerah. Dan ini menjadi sebuah tantangan kita supaya budaya daerah terus ada selamanya. Oke, kalau menurut Bang Haji, peran dari pemerintah sendiri, terutama pemerintah pusat atau pemerintah daerah, agar budaya-budaya Indonesia bisa mendunia, seperti apa nih seharusnya Bang Haji? Nah, tentu melestarikan budaya itu tidak hanya tugas daripada masyarakat, tentu harus bermitra dengan pemerintah. Nah, tentu saya pikir pemerintah udah harus memasukkan, mungkin selama ini sudah ada di sekolah-sekolah, ada seni budaya, ada budaya daerah yang ada UKM-UKM di sekolah-sekolah. Nah, tentu ini harus terus dilakukan di sekolah-sekolah. Tentu ini kan harus ada peran serta pemerintah supaya sekolah-sekolah mau terus mengajak siswanya mencintai atau mungkin ikut aktif di budaya-budaya daerah. Nah, tentu di sini peran pemerintah. Di samping itu juga pemerintah harus mau melibatkan para pelaku seni budaya untuk sama-sama mementaskan seni daerah masing-masing, dan itu harus dilakukan secara kesinambungan. Di samping itu juga dari sisi kebijakan, nah tentu harus ada mungkin dana hibah buat pembinaan budaya khususnya untuk anak-anak muda atau mungkin generasi-generasinya anak-anak SD, SMP untuk ikut serta melestarikan, mungkin dididik mereka untuk melalui dana hibah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuka ruang-ruang pementasan seni budaya daerah. Kalau selama ini yang Bang Haji lihat dari kurikulum pendidikan, apakah budaya-budaya daerah ini sudah masuk kurikulum atau hanya sekedar ekstrakurikuler aja Bang Haji? Nah, selama ini saya lihat ekstrakurikuler, walaupun ada juga diajarkan bahasa Sunda, ada juga. Tetapi saya melihat sampai sekarang ternyata hasilnya nggak maksimal. Nah, seni ini harusnya menjadi apa ya? Bukan hanya sekedar kurikuler, mungkin bisa menjadi ya mata pelajaran seni yang mungkin diterapkan disesuai dengan daerah masing-masing. Kalau berbicara Jawa Barat atau mungkin Banten, ya seni Sunda harus masuk, atau mungkin seni bela diri pun harus masuk. Nah, itu salah satu cara. Kalau enggak, udah selesai. Saya katakan ya 5-10 tahun lagi ke depan mungkin hilang. Mungkin bahasa Indonesia juga bisa hilang. Baik, artinya ada diperbanyak ruang-ruang untuk para pelaku seni dalam hal ini untuk melestarikan dan... Ya, tentu ruang-ruang itu harus di ruang-ruang publik ya, ruang-ruang publik atau mungkin di sekolah-sekolah juga harus dibuka seluas-luasnya. Jadi jangan sampai, contoh sekarang kalau bela diri yang ada taekwondo, yang ada karate, silatnya saya lihat ya makin berkurang. Nah, tentu lomba-lomba juga harus terus digalakkan. Digalakkan, contoh pencak silat harus simultan. Nah, itu mungkin walaupun hari ini untuk masuk sekolah biasa ada sertifikat dari mungkin olahraga pencak silat biasa menjadi pertimbangan juga, dan itu saya pikir harus tetap dijaga. Oke. Berarti arahan untuk para pemuda atau generasi bangsa nih Bang Haji supaya mereka mencintai budaya negeri kita. Jadi untuk melestarikan budaya ini tidak lepas daripada orang tua atau lingkungan, supaya anak-anak muda kita ini terus kita didik mereka untuk cinta budaya, dan juga mungkin budaya daerah harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Apalagi era milenial, generasi
generasi X, Y, Z itu kan udah beda. Nah tentu budaya ini harus di-create sedemikian rupa sehingga mereka merasa ada kekinian. Jadi tidak berbicara, oh budaya adalah kuno, pencak silat kuno, tapi bagaimana menyesuaikan. Jadi ini fungsi teman-teman seni budaya, pelaku seni budaya harus bisa menyesuaikan, meng-create, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah itu harus kita lakukan. Oke, Nah, ya, gitu. Baik, terima kasih Bang Haji, sukses selalu. Oke, terima kasih dari saya, dari Pendekar Banten. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Pendekar Banten, Polda 2, Jakarta Pusat, Haji Tumbang Musibah SHMH, yang saat ini saya berada di Gelora Bekasi, bergabung dengan Ketua Pendekar Banten Polda 2 Jakarta. Terima kasih. Dan saya sebagai dari Nasdem, Pak Haji, beliau sebagai penasehat dan sebagai pemimpin kita. Depannya seperti apa sih kita ini, artinya Pendekar Banten ini akan mempersatukan antara seluruh pendekar-pendekar Banten yang seni budaya, yang sifatnya seni budaya. Ormas kita bukan ormas, tapi kita ada seni budaya, di mana budaya-budaya Banten akan dipersatukan dan suku-suku nanti dari seluruh Sabang sampai Merauke akan berkumpul di salah satu titik yang untuk persatuan satu misi. Misinya seperti apa? Nanti mungkin dari Ketua DPD Nasdem Pak Haji yang akan memperjelas lebih secara rinci. Kami selaku ketua dan ketua-ketua yang lainnya menjunjung tinggi segala ajas-ajas dari Pancasila, NKRI, harga mati, dan semuanya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Demikian mungkin yang nanti akan disampaikan secara rinci oleh Ketua DPD Partai Nasdem yaitu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Oke, saya wakili teman-teman Pendekar Banten. Pada prinsipnya bagaimana kita terus bisa bersama-sama melestarikan budaya daerah sebagai aset bangsa. Tentu ini harus terus kita lakukan secara simultan dan berkesinambungan. Karena kalau hanya dilakukan sekali, saya pikir tidak cukup. Kalau dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, insya Allah seni budaya sebagai aset daerah dan aset bangsa dan aset juga aset dunia tentunya akan terjaga dengan baik. Tetapi yang penting adalah bagaimana proses transformasi seni budaya daerah kepada generasi-generasi. Dan tentu ini tidak hanya bisa dilakukan oleh teman-teman Pendekar Banten, tentu harus melibatkan pemerintah daerah. Bagaimana Pendekar Banten, teman-teman tokoh-tokoh semua bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah untuk memberi ruang luas sehingga budaya bisa terlestarikan dimanapun. Jadi berbicara Pendekar Banten tidak hanya kita berbicara di Provinsi Banten, tetapi ada di Kota Bekasi, ada Jakarta, mungkin ada di Sumatera. Tetapi bagaimana budaya Banten sebagai aset daerah terus terjaga dan berjalan dengan baik menjadi tatanan budaya bangsa. Dan itu saya pikir sudah diatur dalam undang-undang bahwa budaya daerah sebagai aset budaya. Itu yang saya sampaikan. Semoga kita semua dan juga saya berharap pers, media terus membagikan kegiatan-kegiatan budaya ini sehingga maju memotivasi generasi kita untuk mencintai budaya bangsa. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendekar Banten. Ya, Pak Haji, boleh tanya sekali Pak Haji. Untuk menjadi anggota Pendekar Banten, apakah harus orang Banten atau seperti apa nih Bang Haji? Ini saya serahkan kepada Kota Bekasi. Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua Porda 2 Kota Bekasi Pendekar Banten, Bapak Selamat Malik dalam perekrutan anggota Pendekar Banten itu kita sudah lintas Banten, artinya siapapun boleh masuk ke dalam suatu organisasi Pendekar Banten. Yang penting kami menekankan adalah pertama mencintai seni budaya Banten, itu yang pertama. Yang kedua memiliki visi dan misi, dan yang ketiganya adalah orang-orang yang tentunya orang-orang yang santun, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik demi menjaga marwah daripada Pendekar Banten yang diturunkan oleh orang tua kita dari Banten, khususnya Syekh Aslami Caringin.
Demikian dari saya Pak, perekrutan pendekar Banten itu adalah kita lintas Banten. Artinya siapapun yang ingin menjadi pengurus pendekar Banten atau anggota pendekar Banten itu silakan, kita terbuka. Tadi yang penting mencintai seni budaya Banten ya, itu aja intinya. Demikian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan berikutnya akan digelar seperti apa nih? Dalam waktu berapa lama, bulanan, tahunan, atau bagaimana Bang? Ya, mungkin untuk acara biasanya kita setiap sebulan sekali kita ada putaran dari rumah ke rumah pengurus atau anggota. Cuma berhubung kemarin terkendala COVID, jadi kita vakum hampir selama 2 tahun. Dan mungkin kedepannya kita akan kembalikan kemaruannya dengan acara rutin, insya Allah akan dilakukan sebulan sekali istilahnya mempererat tali silaturahmi dan untuk langkah ke depan yang lebih baik lagi. Kalau di Kota Bekasi di mana sekretariatnya? Kota Bekasi kita ini dari rumah ke rumah. Oh gitu. Belum ada sekretariat ini ya? Oh gitu. Ya, rumah kedua. Oke. Baik, selanjutnya kalau ingin bergabung harus seperti apa? Menghubungi kemana? Saudara-saudara kita yang kebetulan sebagai pengurus atau anggota nanti bisa melalui sekretariat atau melalui saudara-saudara yang ada nanti akan di. Atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk jikalau pemirsa ingin bergabung? 5810509550. Oke. Saya kebetulan saat ini sebagai sekretaris jenderal dengan Andri. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Yel. Oke, Pendekar Banten. diakhiri lalu tangan. Ngomong apa? Sahabat Sukses TV, sekarang kita menjumpai para pendekar-pendekar Banten yang masih usia belia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, senang ya. Tadi silatnya hebat-hebat nih. Kenapa sih suka dengan silat dari Banten? Nah, biar bisa bela diri. Kalau ada yang ngejahatin tuh kita bisa. Kan ada banyak ilmu bela diri yang lain. Kenapa milihnya silat dari Banten? Suka. Kalau kan suka aja. Gitu ya. Ya. Seru nggak sih latihannya? Seru banget. Terus Ayo Indonesia, cintailah seni budaya Banten. ya, siap. Sahabat Banten TV, inilah pendekar-pendekar cilik dari Banten ya. Halo, assalamualaikum. Iya, tadi hebat sekali nih silatnya nih. Senang nggak sih belajar silat Banten? Senang. Bawa golok berani ya? Berani. Ya, hebat. Nah, coba yuk praktekin beberapa gerakan silat Banten. 1, 2, 3. Yuk. Satu. Ayo. Langsung aja bergerak terus. Kompak ya. Kecil sudah suka seni budaya dari Banten. Dan inilah generasi bangsa banyak akan terus melestarikan dari saya Dino melaporkan dari Bangsa Jaya Bekasi Selatan. Pendekar Banten. Melestarikan seni budaya.
Terima kasih sudah menonton Fakta TV faktaintegritas.id. Yuk bantu sedekah jari dengan like, subscribe dan share. Semoga berkah.